Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di video kali ini untuk materi pertemuan ketiga. Ya, pada materi kali ini saya akan sedikit menjelaskan, memberi pengantar kepada teman-teman mengenai pengertian dari keluarga ya. Karena bagaimanapun kita mencoba untuk kembali memahami maksud, definisi, dan juga sudut pandang begitu ya seorang konselor keluarga dan perkawinan dalam memahami makna keluarga itu sendiri gitu ya. Sehingga saya rasa pengertian, definisi begitu ya dari keluarga perlu kita ulas kembali. Baik, untuk PowerPoint-nya. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, eh, ya, bahwasannya menurut Biro Sensus di US, gitu ya, tahun 93, keluarga itu adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang berhubungan karena kelahiran, pernikahan, atau adopsi yang tinggal bersama dalam rumah tangga. Ya, ini kita juga bisa mengartikan secara umum begitu ya, bahwasanya memang keluarga itu umumnya orang memandang adalah atas karena adanya ikatan ya baik dari pernikahan, kelahiran gitu ya. Kemudian dua atau lebih orang yang saling berkomitmen satu sama lain dan saling berbagi keintiman, sumber daya, pengambilan keputusan, tanggung jawab dan juga nilai-nilai ya. Jadi eh, memang kita juga memahami makna dari keluarga adalah adanya komitmen begitu ya. Yang mana salah satu karakteristik keluarga yang penting adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang berjalan seiring waktu dengan tantangan-tantangan yang baru juga gitu ya. Jadi menurut Biro Sensus di Amerika, ternyata kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan juga tantangan baru itu perlu ya, sehingga itu menjadi ciri dari sebuah keluarga ya. Terutama mungkin kalau kita mau mendefinisikan sebagai keluarga yang kuat begitu ya. Baik, kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia, keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat ya, yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya ya. Artinya eh, di Undang-Undang Republik Indonesia sendiri pun keluarga itu adalah terjadi karena adanya ikatan gitu ya. Dalam hal ini pernikahan itu sendiri. Yang menarik adalah UU juga menyatakan bahwasanya makna gitu ya dari keluarga yang berkualitas itu adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dengan ciri yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi ciri dari keluarga yang berkualitas tuh memang betul-betul bisa kita lihat begitu ya. Ya sejahtera, ya sehat, ya maju begitu ya. Baik dari cara berpikirnya, cara beradaptasi terhadap kemajuan zaman begitu ya, kemudian kemandirian gitu ya, termasuk juga memiliki jumlah anak yang ideal. Ideal dalam arti ini kalau kita mengacu ke program pemerintah mungkin memang sesuai BKKBN ya 2 anak begitu ya, tapi kita juga bisa bicara ideal tuh artinya bagaimana orang tua memang mampu gitu ya memberikan pendidikan secara adil dan merata kepada seluruh anak-anaknya begitu ya. Kemudian fasilitas begitu ya sampai kepada pemenuhan hak dan kewajiban anak begitu ya. Ketika bisa terpenuhi seberapapun jumlahnya, saya rasa itu cukup diartikan juga dengan ideal gitu ya. Perwawasan ke depan itu penting begitu ya. Kemudian bertanggung jawab ya dan juga harmonis serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa selaras juga dengan Pancasila sendiri ya.
Nah, menurut BKKBN sendiri terdapat 8 fungsi ya dalam keluarga. Yang pertama adalah fungsi agama. Jadi sebagaimana orang tua itu juga perlu untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang agama gitu ya. Karena eh, agama dianggap sebagai satu bentuk dari fondasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosial budaya ya, bagaimana anak juga bisa belajar begitu ya dari orang tua tentang kemampuannya untuk bersosialisasi, menerapkan nilai-nilai budaya begitu ya, sehingga eh, itu menjadi salah satu tugas begitu ya yang ada di dalam keluarga. Yang ketiga adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Ini satu hal yang saya rasa teman-teman setuju bahwasannya ini menjadi satu juga fondasi fundamental gitu ya, bahwasannya eh, keluarga yang tumbuh dengan adanya cinta dan kasih sayang adalah keluarga-keluarga yang menunjukkan dirinya keluarga yang sehat gitu ya. Kemudian fungsi perlindungan ya, ini menjadi penting begitu ya, bahwasanya keluarga itu harus menjadi tempat di mana anak-anak merasa dilindungi. Ya, bukan jadi tempat-tempat di mana anak justru merasa takut ya. Nah, ini saya rasa satu fungsi yang saat ini eee, bisa menjadi satu kajian juga begitu ya, yang penting bahwasannya ternyata banyak keluarga yang justru menjadi salah satu tempat asal di mana anak-anak tuh mulai merasa takut, terancam, dan sebagainya gitu ya. Padahal menurut BKKBN harusnya keluarga itu adalah berfungsi sebagai tempat perlindungan ya. Kemudian fungsi reproduksi ya, sebagaimana tadi juga diartikan dalam undang-undangnya, keluarga itu didefinisikan sebagai adanya perkawinan yang sah tadi begitu ya, sehingga secara reproduksi ya memang harus bisa disalurkan dalam keluarga gitu ya. Kemudian fungsi sosialisasi dan pendidikan, kalau tadi sosial dan juga budaya, maka secara pendidikan juga ini menjadi keluarga itu menjadi tempat yang penting untuk bisa, eee, mengajarkan kepada anak-anak bahwa pentingnya sebuah pendidikan, karena tadi juga kualitas, dari sebuah keluarga dilihat dari kemampuan untuk maju, berwawasan yang luas, begitu ya. Terakhir yang ketujuh adalah fungsi ekonomi ya, di mana pemenuhan kebutuhan, keluarga memang dipenuhi, dari keluarga itu sendiri, dan yang terakhir adalah fungsi lingkungan gitu ya, bagaimana, mmm, keluarga itu sebagai satu bentuk cerminan begitu ya, dari, eee berfungsinya sebuah keluarga gitu ya. Ketika anak, berperilaku sekian begitu ya, maka, ketika di luar, di masyarakat secara umum gitu ya, perilaku anak menjadi cerminan di dalam keluarga gitu ya. Oke baik, selanjutnya adalah, keluarga yang sehat ya. Jadi kita mencoba untuk, mendefinisikan, mencoba untuk, memaknai begitu ya bahwasannya, eee keluarga begitu ya, harapannya menjadi tempat yang tadi bisa berfungsi, menjadi keluarga yang berkualitas dan juga, keluarga yang sehat begitu ya, menjadi tempat yang aman tadi begitu ya. Sehingga ciri dari keluarga yang sehat pertama adanya komitmennya jelas gitu ya, baik dari orang tua kemudian kepada anak begitu ya, termasuk juga dengan, saudara sekalipun gitu ya. Yang berikutnya adalah apresiasi ya. Saya percaya begitu ya, keluarga yang sehat adalah keluarga yang mampu mengapresiasi setiap, kemampuan, potensi begitu ya, minat yang ada pada setiap anggota keluarga. Kemudian keinginan untuk menghabiskan waktu bersama, merasa nyaman, bahagia, senang, terhibur begitu ya ketika bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga itu juga bisa kita sebut sebagai ciri dari keluarga yang sehat ya. Kemudian pola komunikasi yang efektif ya, efektif dalam arti ada dukungan, ada pengertian, ada empati, kemudian ada momen untuk bisa berkomunikasi, berdiskusi dalam hal memecahkan masalah begitu ya.
komunikasi dua arah gitu ya. Nah, itu juga menjadi ciri keluarga yang sehat. Tingkat spiritualitas yang tinggi ya, karena tadi kalau kita juga kembalikan pada fungsi, keluarga dari BKKBN, ternyata fungsi agama itu nomor satu gitu ya, karena ternyata spiritual itu, mengarahkan pada prinsip dan makna hidup ya, sehingga itu menjadi tadi ya pondasi atau fundamental. Kemudian kemampuan untuk menghadapi krisis secara positif ya, kita tidak bisa memungkiri di dalam, eee, keluarga karena tadi ya akan ada perubahan, ada tantangan yang baru gitu ya, siklus kehidupannya terus berjalan, maka bisa jadi, dalam keluarga itu mengalami krisis-krisis. Nah, keluarga yang sehat adalah keluarga yang mampu mengatasi, menghadapi krisis-krisis tersebut secara positif ya. Kemudian dorongan individu. Di dalam keluarga, setiap anggota keluarga akan merasa punya support system yang baik begitu ya. Terakhir adalah peran yang jelas ya. Ini juga menjadi penting gitu ya karena Eee, tid kita tid mungkin tidak bicara tentang hierarki, tapi memang kita bicara bahwasanya setiap anggota keluarga pasti punya perannya masing-masing. Sehingga perannya itu harus jelas begitu ya dan juga sesuai. Seorang ayah punya peran seperti apa, seorang ibu punya peran seperti apa, seorang anak punya peran seperti apa, itu harus jelas ya sehingga tidak berbaur. Nanti peran ayah juga digantikan oleh anak kan ini nanti berbahaya ya. Sehingga, peran yang jelas itu juga menjadi salah satu ciri dari keluarga yang sehat. Nah, kemudian ada tipe-tipe keluarga, ada yang disebut dengan nuclear family ya atau inti, keluarga inti biasanya memang isinya hanya suami, istri, dan juga anak, single parent family seperti namanya, ya keluarga dengan, orang tua tunggal begitu ya. Remarried family artinya, pernikahan yang kedua begitu ya. Dual career family di mana kedua orang tua itu bekerja, kemudian childless family atau kalau sekarang, viral, disebut dengan child free begitu ya. Jadi pasangan-pasangan yang memilih begitu ya untuk tidak memiliki anak, eee bisa jadi memang karena, alasan kesehatan maupun karena keputusan begitu ya, sehingga mungkin dampaknya juga bisa saja berbeda-beda ya, antara yang karena masalah kesehatan dengan yang karena keputusan gitu ya. Aging family, keluarga yang dikepalai oleh individu berusia 65 tahun ke atas gitu ya. Mungkin fokusnya juga sudah pada masalah kesehatan begitu ya, masalah, gaya hidup misalnya gitu ya, tidak lagi fokus tentang, finansial misalnya gitu ya, sehingga berbeda. Multi general family, mungkin kalau di Indonesia ini umum begitu ya, kakek, nenek, orang tua, cucu begitu ya, tinggal dalam satu rumah. Dan juga masih banyak, yang lainnya menurut tokoh-tokoh yang juga, mungkin berbeda gitu ya, yang bisa jadi teman-teman, jumpai ya. Nah, seperti hal yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwasannya konseling, keluarga dan perkawinan melihat keluarga itu adalah sebuah sistem gitu ya. Sistem artinya apa gitu ya, sistem, keluarga sebagai sebuah sistem itu adalah, sosial tunggal dengan karakteristik tertentu. Yang pertama, mempunyai satu aturan yang pasti ya dalam sebuah sistem, dalam sebuah keluarga, setiap sistem, setiap keluarga yang lain pasti punya aturan yang berbeda-beda ya. Kemudian, sistemnya dalam hal ini peran itu harus terstruktur begitu ya, model komunikasinya juga harus spesifik, kemampuan dalam mendiskusikan masalah, menyelesaikan masalah begitu ya, termasuk dalam hal bagaimana membantu tugas-tugas, yang ada pada setiap anggota keluarga itu bisa diselesaikan secara, efektif gitu ya. Jadi mencakup seluruhnya ya. Jadi dari aturannya, dari perannya, dari model komunikasinya, dari cara menyelesaikan tugasnya begitu ya. Nah, itu semua teratur begitu ya, terstruktur dalam sebuah sistem. Yang dalam hal ini kita bicara sebagai sebuah keluarga gitu ya.
Keluarga dapat diartikan sebagai satu struktur yang kompleks yang terdiri dari sekelompok orang yang saling bergantung pada ketika mereka merasa memiliki sejarah yang sama ya. Umum ya gitu ya, kalau kita di keluarga ya pasti silsilahnya sama gitu ya. Kesamaan ikatan emosi ya, kemudian seperangkat rencana guna memenuhi kebutuhan anggota keluarga dan kelompok secara keseluruhan ya. Jadi harapannya semua anggota keluarga akan merasa terpenuhi kebutuhannya ya. Sehingga secara tidak langsung penggunaan istilah sistem dalam mendefinisikan keluarga adalah sebuah dasar yang menyatakan bahwa keluarga itu adalah struktur yang kompleks ya. Terdiri dari banyak subsistem. Apa itu subsistem gitu ya? Memiliki kesamaan tujuan, tugas yang perlu dipenuhi, dan juga strategi untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut ya. Jadi ternyata di dalam satu keluarga gitu ya, selain ada strukturnya, ada tujuan, ada tugas, dan juga ada strategi, keluarga itu juga terdiri dari banyak subsistem. Apa itu subsistem? Ketika kita bicara tentang keluarga itu adalah sebuah sistem, maka di dalamnya juga ada subsistem-subsistem. Sebagai contoh, sistem dalam sebuah keluarga, subsistemnya ada orang tua, subsistem orang tua, maka bagaimana peran tugas, tanggung jawab orang tua sebagai orang tua ya gitu, akan berbeda dengan subsistem anak begitu ya. Anak punya tugas, peran, dan tanggung jawab yang berbeda dibandingkan dengan subsistem orang tua gitu ya. Kemudian nanti ada subsistem saudara kandung yang sesama jenis kelamin laki-laki misalnya gitu ya, ternyata bisa saja punya tugas yang berbeda, punya peran yang berbeda dibandingkan dengan subsistem saudara kandung yang berjenis kelamin perempuan semua misalnya gitu ya. Jadi itu contoh-contoh dari subsistem ya. Nah, sehingga ketika kita bicara keluarga itu adalah sebuah sistem, maka dalam sistem itu ketika ada pasti akan ada satu interaksi. Kemudian ketika ada satu terjadi perubahan, pergerakan, maka yang lain juga akan mempengaruhi, merasakan gitu ya. Jadi misalnya dalam satu sistem keluarga gitu ya, awalnya keluarga ini hanya terdiri dari orang tua dan satu anak begitu ya. Kemudian terjadi perubahan, lahirlah anak kedua, maka yang lain juga akan merasakan. Anak yang pertama akan merasakan perubahan, orang tua juga akan merasakan perubahan begitu ya. Sehingga perlu untuk kita lihat bahwasanya kesejahteraan keluarga itu adalah kemampuan ketika mereka bisa berfungsi begitu ya dalam keadaan yang bagaimanapun gitu ya. Sehingga tadi kalau kita balik lagi kepada pengertian dari keluarga sendiri gitu ya, ya keluarga itu adalah mampu untuk beradaptasi begitu ya dengan perubahan dan juga tantangan yang baru ya. Sehingga kalau kita bicara tentang karakteristik dari sistem keluarga, kalau kita mau mendefinisikan gitu ya, keluarga sebagai sebuah sistem ternyata terdapat beberapa karakteristik ya. Yang pertama adalah wholeness, pengertian bahasanya keluarga itu adalah satu kesatuan ya. Maka semua aturan yang ada dalam sistem itu akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga ya. Tidak hanya pada salah satu, tapi semua pasti akan turut serta gitu. Kemudian organizational complexity atau tadi ya, ada susunan yang kompleks begitu ya dalam sebuah sistem sehingga disebut juga sebagai subsistem ya. Contoh tadi sudah saya sampaikan ya. Nanti teman-teman bisa membaca kembali di sini. Kemudian interdependensi ya, bagaimana antar subsistem tadi itu saling mempengaruhi, saling bergantung gitu ya. Sehingga uh, pengertian sistem dalam keluarga itu menjadi terlihat bahwasannya walaupun terdapat subsistem-subsistem, tapi subsistem tersebut juga memang saling mempengaruhi dan saling bergantung gitu ya. Strategies and rules ya, jadi tadi yang jelas begitu ya, dalam sebuah sistem itu perlu ada strateginya, perlu ada perannya, perlu ada peraturannya begitu ya, sehingga strategi dan peraturan ini
ada supaya harapannya sistem di dalam keluarga ini bisa berjalan dengan, baik begitu ya. Kita misalnya bicara secara umum ya, laki-laki itu ternyata, harus maskulin, perempuan itu harus feminin ya, ini dalam hal, peran ya, bukan bukan kemudian perempuan itu harus apa, semuanya serba pink, bukan begitu ya pengertian feminin ya, tapi maskulin itu artinya tegas begitu ya, laki-laki secara umum biasanya akan diarahkan pada, kemampuan-kemampuan seperti itu. Perempuan feminin artinya kepada lebih, penyayang gitu ya. Nah itu yang menjadi satu cara misalnya gitu ya, dalam hal, eee, membuat sistem dalam keluarga itu bisa bekerja dengan baik ya. Kemudian tugas begitu ya, tugas, tanggung jawab tadi ya, setiap anggota keluarga pasti akan berbeda-beda. Tugas orang tua jelas akan berbeda dengan tugas anak begitu ya. Orang tua dalam hal ini mendidik, menafkahi begitu ya. Anak dalam hal ini menghormati, menghargai, kemudian belajar misalnya begitu ya, dan seterusnya. Nah, tugas juga dalam keluarga ternyata bisa berbagai macam. Yang pertama adalah identitas tentang bagaimana mendefinisikan diri begitu ya. Oh, tugas ini mendefinisikan diri saya sebagai seorang anak, sebagai orang tua begitu ya. Boundaritas, tugas tadi juga selain ketika sudah terbentuk identitas, maka di situ menjadi satu batasan yang jelas begitu ya. Ternyata, ketika saya punya tugas sebagai orang tua begitu ya, itu menjadi batasan bahwasannya tugas saya tidak mungkin dilakukan oleh anak begitu ya. Kemudian maintenance task adalah, kemampuan atau tugas dalam hal untuk memelihara, keluarga itu sendiri gitu ya. Dan yang terakhir adalah kemampuan dalam mengelola emosi dan juga tekanan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk, pengertian ya dari keluarga, sehingga harapannya ketika nanti teman-teman menjadi seorang konselor, keluarga, teman-teman bisa, melihat begitu ya keluarga itu sebagai sebuah sistem. Minta maaf. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberi pemahaman kepada teman-teman sebagai pengantar. Ada salah dan kurangnya dari saya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.